Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan untuk kegiatan pada pembelajaran hari ini. Mari kita siapkan alat tulisnya, mari kita siapkan untuk buku catatan, dan mari kita siapkan untuk buku paketnya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kompetensi dasarnya masih 3.1 dan 4.1. Indikator pencapaian kompetensi. Diharapkan pada saat kalian setelah mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Pada pagi hari ini kita akan membahas dua negara sekaligus, yaitu negara Singapura dan negara Thailand. Baiklah anak-anak, untuk negara yang akan kita bahas yang pertama adalah negara Singapura. Negara yang identik dengan patung Merlion atau patung singa yang keluar airnya dari mulutnya itu merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang merupakan negara maju. Identitas negara Singapura. Nama resminya untuk Cina Mandarin Hichiapokung, Republik Singapura, Singapura Kudiarasu, Republic of Singapore. Ibu kotanya adalah Singapura. Luasnya kurang lebih 697 km persegi dengan jumlah penduduk 5,5 juta jiwa pada tahun 2015. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agamanya adalah Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Pemerintahannya adalah berbentuk republik, kepala negaranya presiden, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Satuan mata uang yang digunakan dalam transaksi di negara Singapura adalah dolar Singapura. Kota-kota penting yang ada di Singapura, salah satunya adalah kota Singapura. Lagu kebangsaan, yaitu Majulah Singapura, maskapai penerbangannya Singapore Airlines, bandar udara, Paya Lebar, dan Singapore Changi Airport. Yang perlu kalian ketahui, Singapore Changi Airport merupakan salah satu bandara yang terpadat di negara bagian di ASEAN. Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus 1965. Letak dan batas negara Singapura. Singapura terletak pada 1 derajat 11 menit lintang utara sampai dengan 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai dengan 104 derajat 5 menit bujur timur. Batas negara Singapura, bagian barat adalah Selat Johor, bagian utara Selat Johor, bagian timur Selat Singapura, dan bagian selatan adalah Selat Singapura. Letak geografis negara Singapura. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil, di antara Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Bisa dilihat dari gambar yang ada di slide. Itu adalah gambar pulau-pulau besar dan pulau kecil yang ada di negara Singapura. Iklim yang ada di negara Singapura. Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 21 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dan curah hujan rata-rata adalah 2.438 mm per tahun. Hujan berlangsung dari bulan November sampai dengan Maret, seiring dengan datangnya angin muson timur laut yang besar. Pada bulan April sampai dengan September, terjadi angin muson dari barat daya yang kering. Hujan lebih banyak berlangsung di daerah-daerah perbukitan, terutama di bagian tengah. Bentang alam negara Singapura. Keadaan alam Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi, di beberapa tempat dijumpai perbukitan, sungai-sungai yang ada pendek-pendek dan turun dari dataran tinggi yang curam. Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi.
sedangkan sungai di dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membelah. Beberapa bukit ini adalah Bukit Timah yang kurang lebih ketinggiannya 178 meter, Bukit Gombak 133 meter, Bukit Panjang 154 meter, dan Bukit Mandai 129 meter di atas permukaan air laut. Bagian timur berupa dataran rendah dan dataran aluvial, serta sebagian berbentuk rawa-rawa. Daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang, diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering. Namun, ada juga yang dialiri air. Pada ikir lembah-lembah tersebut, terdampar bukit-bukit kecil seperti Bukit Faber, Bukit Pasir Panjang, dan Bukit Sesop. Adapun sungai-sungai yang dijumpai di antaranya adalah Jurong, Kranji, Singapura, Chua Chu Kang, dan Sungai Ulu Pandan. Berikutnya adalah Gunung Timah, merupakan pegunungan yang tertinggi yang ada di Singapura dengan ketinggian 178 meter di atas permukaan air laut. Ini adalah sungai yang terpanjang, yaitu Sungai Ulu Pandan yang ada di negara Singapura. Ini adalah dataran yang terendah yang ada di negara Singapura, yaitu dataran rendah Paras Laut. Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa pada tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 1,4% per tahunnya. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok 78%, orang Melayu 14%, orang India 7%, dan sisanya suku bangsa yang lainnya yang merupakan pendatang. Kepadatan penduduknya mencapai 80.270 per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,4% per tahunnya. Agama Buddha merupakan keyakinan paling banyak yang dianut rakyat Singapura, disusul oleh agama Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Mata pencarian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri. Target oriented dan kompetensi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Perekonomian negara Singapura. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan atau distribusi sebagai produk dari berbagai negara dan lalu lintas laut, serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsi oleh negara Singapura. Selain itu, pajak-pajak yang diterima pun semakin bertambah banyak. Oleh sebab itu, jalur transito ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Industri yang dikembangkan di Singapura meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, turisme atau pariwisata, dan perdagangan. Mitra dagang utama Singapura atau tujuan ekspor, yaitu Malaysia, mencapai 17,4%, Amerika Serikat mencapai 15,3%, Hong Kong 9,2%, dan sisanya tersebar di negara-negara seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Sumber daya alam negara Singapura. Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya dalam sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata, sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Pertambangan dan pertanian yang menjadi andalan dari beberapa negara Asia Tenggara tidak dimiliki oleh Singapura dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, letak Singapura yang strategis di jalur persilangan lalu lintas atau transito dunia merupakan sumber devisa yang besar bagi negaranya. Kerjasama.
Kerjasama yang dikembangkan Singapura lebih banyak bergerak dalam sektor ekonomi. Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Sumber bahan mentah industri banyak didatangkan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada forum-forum internasional, Singapura banyak mengambil peranan penting, seperti di APEC, WTO, ADB, badan-badan PBB, dan lain-lain. Kerjasama perdagangan dengan Indonesia berupa disepakatinya kawasan teritori Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri Singapura. Baiklah anak, kita akan bahas negara yang kedua yang ada di negara Asia Tenggara, yaitu negara Thailand. Negara Thailand atau disebut dengan negara gajah putih ini merupakan negara salah satu yang mendirikan ASEAN. Identitas negara Thailand. Nama resminya adalah Muang Thai atau Pratet Thai atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Bangkok. Luasnya kurang lebih 513.120 km persegi. Dengan jumlah penduduk 65,1 juta jiwa pada tahun 2015. Bahasa resminya adalah Thailand atau Thai, Inggris, Cina, Melayu, dan bahasa-bahasa suku lainnya. Agamanya adalah Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Pemerintahannya berbentuk kerajaan konstitusional dengan kepala negara raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Satuan mata uang yang digunakan untuk transaksi di negara Thailand adalah Baht Thailand. Kota-kota pentingnya adalah Bangkok, Thonburi, Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani, Chiang Mai, Hat Yai. Lagu kebangsaan adalah Blang Chart Thai. Letak astronomis negara Thailand. Negara Thailand berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan dari 90 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Batas negara Thailand. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Malaysia. Iklim negara Thailand. Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 20 derajat Celcius di musim hujan pada sekitar bulan Januari. Adapun di awal musim kemarau, sekitar bulan Juli, suhu rata-ratanya adalah 28 derajat Celcius. Di bagian utara, udaranya lebih dingin dengan curah hujan lebih besar dibandingkan bagian lainnya, yaitu kurang lebih 1.500 mm tiap tahunnya. Musim kering di bagian timur terjadi pada bulan November sampai dengan Februari, yang dipengaruhi oleh angin dari daratan Tiongkok. Daerah bagian selatan mengalami musim hujan pada bulan Mei sampai dengan Oktober, yang mendapatkan pengaruh dari angin muson Samudra Hindia. Adapun pada musim panas, kondisi paling kering terjadi pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Bentang alam negara Thailand. Jarak terjauh utara sampai dengan selatannya sekitar 1.500 km dan jarak terjauh timur sampai dengan baratnya kurang lebih 800 km. Topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah. Dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan atau jantungnya negara Thailand pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Daerah ini paling subur dengan irigasi serta kanal yang baik. Kota Bangkok berada di dataran rendah ini. Di Thailand, bagian utara, terbentang barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan air laut. Yang di tengah-tengahnya terdapat lembah Ping, lembah Wang, lembah Yom, dan sungai Nan. Sebagian besar daerah pegunungan ini meliputi hutan hujan tropis yang banyak menghasilkan kayu-kayu yang memiliki nilai jual tinggi, seperti kayu jati. Namun, akhir-akhir ini hutan-hutan tersebut semakin berkurang seiring dengan semakin maraknya penebangan secara liar oleh masyarakat. Daerah Doi Intanon yang memiliki ketinggian 2.595
meter di atas permukaan air laut merupakan daerah tertinggi yang terletak di barat laut negara Thailand. Wilayah timur laut Thailand terdiri dari dataran tinggi yang disebut dataran tinggi Korat dengan ketinggian rata-rata 200 meter. Tanah di daerah ini kurang subur, berpasir dan jarang turun hujan, kecuali pada saat musim hujan dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Daerah ini jarang memiliki daerah pertanian karena selain faktor kesuburan tanah dan kurangnya curah hujan, banyak wilayah yang berupa padang rumput dan semak belukar. Wilayah timur laut ini berupa wilayah yang bangunannya lambat dan kurang dikenal. Sepanjang bagian selatan dari timur laut Thailand sampai bagian timur laut Thailand dibatasi garis pantai timur. Secara administratif, wilayah ini berdiri sendiri, tetapi secara geografis memang masuk dalam wilayah timur laut Thailand. Wilayah ini terkenal sebagai wilayah terkaya kedua setelah wilayah pusat dataran rendah di Thailand. Sebagian wilayah selatan Thailand masuk dalam gugusan pegunungan Malaya atau Malay Peninsula. Dengan topografi berupa pegunungan dengan tanah teras, wilayah ini sedang dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Wilayah ini juga menghasilkan kekayaan alam yang sangat penting, yaitu timah dan karet. Pegunungan yang penting di Thailand adalah Toi Im Thanon, 2.595 meter di atas permukaan air laut, Doi Phampok 2.297 meter, Doi Luang 2.195 meter, Doi Step 2.185 meter, dan Doi Pachau 2024 meter di atas permukaan air laut. Sungai yang paling penting di Thailand yaitu di barat daya ada Sungai Chao Phraya dan Pasar, di timur ada Sungai Mekong dan Mun, di utara ada Sungai Ping, Wang Yom Nan, di barat dan selatan Mae Klong, Pachburi, Tapi, dan Patani. Penduduk negara Thailand. Penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa pada tahun 2015, dengan pertumbuhannya adalah 0%. Sebagian besar atau kurang lebih 75% berasal dari suku bangsa Thai, sisanya orang-orang Tiongkok 14%, Melayu dan Mongolia yang berkulit kuning 11%. Bahasa Siam atau Thai merupakan bahasa nasional negara Thailand. Agama negara Thailand. Penduduk Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha, kurang lebih 95%. Oleh karena itu, di sana banyak ditemukan pagoda, yaitu tempat ibadah pemeluk agama Buddha. Hanya sebagian kecil penduduk dekat perbatasan Malaysia memeluk agama Islam dan beberapa agama yang lainnya tersebar di seluruh Thailand. Profesi, sama halnya dengan negara Indonesia, lebih dari 80% penduduk Thailand bermata pencarian sebagai petani. Perekonomian negara Thailand. Seperti telah disebutkan di atas, perekonomian Thailand sangat bergantung pada bidang pertanian, dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain itu, dihasilkan juga kelapa, tembakau, sutera, kapas, dan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Pertanian yang dilakukan telah mengalami usaha-usaha diversifikasi dan diterapkan teknologi. Pertambangan. Sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Thailand telah mulai memasuki dunia industri yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Hasil industri utamanya yaitu semen, kertas, dan gula. Industri perakitan kendaraan motor dan mobil sudah mengambil posisi yang strategis sebagai sumber devisa non-migas negara Thailand. Pariwisata. Kerja keras pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, disertai peningkatan pelayanan yang lebih baik, turut mendongkrak perekonomian Thailand. Hingga saat ini, Thailand menjadi salah satu negara tujuan wisata di daerah tropis. Sumber daya alam. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi, wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam barang tambang. Pertanian.
padi dan komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara. Selain itu, hasil pertanian yang banyak dihasilkan adalah jagung, ketela pohon, tembakau, kopra, dan karet. Wilayah paling utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle dan merupakan salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Peternakan dan ikan tangkap. Selain mengandalkan hasil pertambangan dan pertanian, peternakan juga banyak dikembangkan di negara Thailand, seperti peternakan sapi dan kerbau. Ikan hiu dan ikan gergaji merupakan hasil tangkapan dari perairan laut oleh kebanyakan nelayan di negara Thailand. Pariwisata. Pantai Timur selain berkembang dengan baik sebagai pusat perindustrian, juga memiliki prasarana pariwisata yang lengkap. Daerah ini terkenal sebagai penghasil buah durian dan mangga, juga penghasil batu-batuan, seperti batu delima dan batu safir. Kerjasama negara Thailand. Hubungan kerjasama yang dijalin Thailand tidak hanya kerjasama bilateral dan regional dalam wadah ASEAN, tetapi juga aktif menjalin kerjasama yang lebih besar dengan cakupan negara yang lebih luas. Kerjasama yang dilakukan tidak semata-mata hanya dalam bidang ekonomi, seperti kegiatan ekspor dan impor, tetapi juga telah meningkat pada berbagai kehidupan, seperti perdamaian dunia dengan turut mengirimkan pasukan bersenjata ke daerah-daerah konflik atas nama PBB. Keaktifan dalam kerjasama internasional ditunjukkan dengan mengikuti beberapa organisasi seperti ASEAN, ADB, ACEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, APEC, dan lain-lain. Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Thailand meliputi ekspor dan impor. Thailand mengekspor beras, jute, gula, dan kapuk, sedangkan Indonesia mengekspor kayu dan pesawat terbang. Baiklah anak-anak, kita mencapai ke ujung kegiatan belajar pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu membuat ringkasan atau catatan di buku kalian dengan format nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materinya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan belajar pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat pada kehidupan kita di akan datang. Terima kasih. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.